416 menanggung bencana duniawi setengah. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Beberapa bulan kemudian, di tanah yang diberkati Hu Immortal, kelompok rubah berkumpul menjadi pasukan dan mengepung gunung Danghun dengan erat. Fang Yuan berdiri dengan kedua lengan di belakang punggungnya di puncak gunung dan menatap langit dengan ekspresi serius. Waktu berlalu tanpa ampun, hari ini adalah hari bencana duniawi ke-6. Meskipun Fang Yuan adalah seorang Gu Immortal di kehidupan sebelumnya, dia masih merasa tidak nyaman menghadapi bencana duniawi. Setiap bencana duniawi meningkat intensitasnya dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu adalah cobaan kejam yang menentukan hidup dan mati para Gu Immortal dan tanah yang diberkati mereka. Fang Yuan mengambil alih tanah yang diberkati ketika hanya tersisa 1 tahun dan 3 bulan. Waktu ini benar-benar singkat, dia hanya bisa mempersiapkan dengan upaya terbaiknya. Menggali sungai dan meringankan krisis air dan api adalah 1, memelihara rubah dan meningkatkan jumlah mereka adalah 2. Berpegang pada Gu perjalanan abadi yang tetap dan bersiap untuk mundur adalah persiapan ketiga. Adapun awan di langit, serta bayangan petir pesona biru di area barat, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Angin sepoi-sepoi berangsur-angsur berhenti. Jauh di langit, awan bergemuruh dan gumpalan cahaya terbentuk. Itu akan datang. Pupil mata Fang Yuan mengecil saat dia bergumam. Di lautan awan, gumpalan cahaya meledak, membentuk pintu bundar putih besar, menghadap langsung ke tanah yang diberkati. Cahaya itu menyilaukan dan menyilaukan, saat monster besar berwarna kuning kecoklatan turun dari pintu cahaya seperti batu besar. Melihat pemandangan ini, apakah ini malapetaka binatang buas yang terpencil? Fang Yuan menyipitkan mata dan menatap tanpa berkedip. Batu raksasa itu terus turun tanpa suara. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya yang kering saat hatinya hancur. Ada banyak jenis malapetaka duniawi, di antaranya adalah malapetaka binatang buas yang terpencil. Di tanah yang diberkati, satu atau beberapa binatang buas yang terpencil akan muncul, menyerbu ke arah area kendali pusat tanah yang diberkati, mendatangkan malapetaka dan menyebabkan kehancuran di tanah yang diberkati. Jika mereka tidak dimusnahkan tepat waktu, bahkan tanah yang diberkati yang luas akan hancur dan menjadi abu. Sialan, itu adalah binatang buas yang terpencil, aku hanya berharap tidak ada Gu abadi pada binatang buas yang terpencil ini. Fang Yuan mengutuk dalam hatinya. Jika binatang buas yang terpencil memiliki Gu abadi pada mereka, kekuatan pertempuran mereka akan melampaui Gu abadi. Binatang buas terpencil yang misterius ini mendarat di tanah dengan cara yang ringan bertentangan dengan ukurannya yang besar. Melihat dari jauh, itu tampak seperti batu raksasa yang agak datar. Tetapi Fang Yuan dapat mengetahui dari gambar bahwa batu besar ini hanyalah rangka luar berwarna coklat kuning yang bersinar dengan kilau kemasan. Ada lapisan lumpur tebal pada pelindung cangkangnya. Tepat saat Fang Yuan menebak makhluk macam apa itu, sepasang celipet besar, seperti 2 tiang perunggu, menjulur keluar dari cangkangnya. Selanjutnya, 9 pasang celipet menjulur dari 2 sisi, mendarat di tanah, mengangkat tubuh yang berat itu dari tanah. Kepiting rawa. Melihat ini, Fang Yuan langsung berbicara, mengenali identitas sebenarnya dari binatang buas yang terpencil ini. Ini adalah kepiting besar, dengan tubuh seukuran gunung. Ketika tubuhnya diangkat, tingginya bisa mencapai 1/4 gunung Danghun. Sepasang celipet pertamanya lebih menakutkan daripada tiang baja, sepasang capit yang bisa memecahkan batu gunung atau membelah naga banjir menjadi 2. 18 celipet yang tersisa, meskipun lebih tipis dari pasangan pertama, mereka masih lebih tebal dari pohon berusia ratusan tahun. Ada banyak cacing Gu di tubuhnya, sebagian besar adalah cacing Gu jalur air dan tanah. Jarang, bahkan bisa berisi 1 set cacing Gu. Untungnya, tanah yang diberkati Hu Immortal memiliki esensi abadi yang melimpah. Fang Yuan menggertakkan giginya, merasa senang di dalam hatinya. Sebelumnya ketika kepiting rawa muncul, roh daratan sudah menyerang, menggunakan kekuatan surgawi untuk membatasi cacing Gu-nya. Semua cacing Gu tingkat 1 hingga 5 tidak dapat menunjukkan kemampuan mereka. Hal terpenting adalah, binatang buas ini tidak memiliki Gu abadi. Jika ada, maka pertanyaannya adalah apa Gu abadi itu? Gu abadi itu unik, melampaui hukum alam fana, tanah yang diberkati tidak dapat membatasi mereka. Keberadaan Gu abadi adalah elemen terpenting dalam pertempuran ini. Kepiting rawa itu meregangkan anggota tubuhnya sepenuhnya dan mulai bergerak perlahan menuju Gunung Danghun.
Fang Yuan berkehendak dan menggerakkan pasukannya dengan cepat. Sejumlah besar rubah di seluruh gunung, bergegas seperti air pasang menuju binatang buas itu. Dalam beberapa saat, mereka mengepung kepiting rawa itu. Cakar dan gigi mereka menggores kaki kepiting rawa, dan rubah emas yang secara fisik lebih kuat langsung menabraknya. Tetapi kepiting rawa itu besar seperti gunung dan terus bergerak maju. Kelompok rubah biasa tidak dapat menghentikannya, sebaliknya mereka diinjak-injak menjadi pasta daging. Ekspresi Fang Yuan tampak kejam saat ia mengarahkan rubah-rubah itu untuk terus menyerahkan nyawa mereka. Ia membiarkan begitu banyak rubah, sehingga mereka dimaksudkan untuk digunakan sebagai barang sekali pakai. Kerusakan terus menumpuk, berapapun jumlah kerusakan yang dapat mereka timbulkan akan dihitung. Namun, kepiting rawa itu mengeluarkan momentum yang tak terhentikan saat ia maju tanpa menghentikan satu langkah pun. Seperti gunung yang bergerak, ia tidak peduli dengan rubah-rubah di bawahnya. Segala macam serangan mendarat di tubuh kepiting rawa itu, seperti pertunjukan kembang api yang indah. Itulah serangan dari ratusan, ribuan, dan ribuan raja binatang buas dari rubah. Mereka memiliki semua jenis cacing gu. Di bawah kekuatan semua gu, lumpur di tubuh kepiting rawa semuanya terhempas. Kepiting raksasa ini, untuk pertama kalinya, menghentikan gerakannya. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan lumpur dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, dari perutnya, lumpur kuning menyembur keluar seperti air terjun. Lumpur itu mendarat di rumput dan membentuk rawa. Dari lumpur, kepiting-kepiting yang tampak aneh berdiri. Beberapa berukuran besar, ganas seperti harimau. Beberapa memiliki capit tipis tajam seperti jarum. Beberapa memiliki kaki seperti cakar, memiliki kecepatan yang cepat. Dalam sekejap mata, pasukan kepiting yang jumlahnya mencapai 1 juta terbentuk. Itu memang kepiting rawa. Ia dapat berkembang biak kapan saja dan di mana saja, menciptakan banyak kepiting yang lebih kecil dan membentuk pasukan. Ekspresi Fang Yuan berubah lebih gelap. Kelompok rubah bertarung melawan pasukan kepiting, terlibat dalam pertempuran sengit. Jumlah rubah terus berkurang. Jumlah kematian pasukan kepiting jauh lebih banyak daripada kelompok rubah. Tetapi binatang buas yang terlantar itu terus melahirkan, dan jumlah kepitingnya tak terbatas. Fang Yuan dengan cepat memerintahkan kelompok rubah yang bersembunyi di luar gunung untuk kembali. Untungnya, aku menghabiskan gu estrusku dan membiarkan sejumlah besar rubah, jika tidak, seluruh kekuatanku tidak akan cukup. Hanya dalam waktu singkat ini, Fang Yuan merasa pusing. Dia mengarahkan sejumlah besar rubah yang gila, dan meskipun jiwanya 6 kali lebih kuat dari orang normal, dia tidak dapat menahan tekanan ini. Dengan pasukan kepiting yang membuka jalan, kepiting rawa terus bergerak maju, mendapatkan kembali kecepatannya yang dulu. Kaki-kaki di tubuhnya bergerak satu demi satu, seperti jari-jari yang bermain pada piano, dengan keindahan ritmis. Tetapi pertempuran sengit sedang terjadi di bawahnya, darah mengalir ke sungai, mayat-mayat menumpuk di bukit, dan setiap bagian tanah ternoda oleh darah. Kepiting rawa tidak membedakan musuh dari sekutu, setiap kali kakinya mendarat di tanah, akan ada pancuran darah yang menyemprot ke seluruh tempat. Ketika kepiting itu mengangkat kakinya, akan ada tubuh rubah yang hancur dan bangkai kepiting yang hancur di lubang dalam di tanah. Tubuh binatang buas yang terpencil ini begitu besar, dan sejujurnya, ia tidak bergerak cepat. Namun karena ini, ia mampu menciptakan tekanan mental yang sangat besar, melihatnya bergerak tanpa hambatan. Fang Yuan merasa sabit pencabut nyawa tergantung di lehernya. Sialan, Fang Yuan menggertakkan giginya. Binatang buas terpencil di hadapannya ini adalah Raja Rawa. Tubuhnya ditutupi cangkang keras, ia telah mengintai jauh di dalam rawa selama bertahun-tahun, bahkan matanya telah lenyap karena deevolusi, ia tidak memiliki kelemahan lagi. Fang Yuan memanipulasi kelompok rubah untuk menahannya, tetapi tidak ada gunanya. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat kepiting rawa semakin dekat. Bisakah kau memindahkannya? Fang Yuan menoleh, bertanya kepada roh tanah Hu Immortal kecil. Gu Immortal yang berbeda melahirkan tanah terberkati yang berbeda, dan kemampuan roh tanah juga bervariasi. Beberapa roh tanah dapat memindahkan yang lain, seperti Bagui dari tanah terberkati 3 raja, sementara beberapa tidak bisa. Beberapa roh tanah dapat memanggil hujan dan angin, dan beberapa dapat memanipulasi aliran waktu dengan bebas. Biar aku coba. Hu Immortal kecil bernapas dengan kasar saat dia merasakan tekanan mental yang kuat. Dia mengaktifkan esensi abadi, dan menggunakan semua kekuatannya sampai wajah mungilnya yang imut memerah.
Ah ah, dia berteriak dengan cara kekanak-kanakan. Dengan desiran, kepiting rawa raksasa itu lenyap di tempat dan diteleportasi sekitar 9.000 langkah jauhnya. Kita berhasil. Wajah Little Hu Immortal memerah saat dia tersentak. Fang Yuan sedikit rileks. Tuan, saya baru saja menghabiskan 1 butir esensi abadi anggur hijau. Little Hu Immortal melaporkan dengan sedih. Tidak masalah. Ekspresi Fang Yuan dingin saat dia terus memerintahkan rubah untuk menyerang kepiting rawa. Setelah 5 menit, kepiting rawa mendekat lagi. Roh tanah memindahkannya sekali lagi. Dan dengan demikian, esensi abadi anggur hijau lainnya dikeluarkan. Little Hu Immortal merasa sangat kasihan pada pemborosan ini, dan hati Fang Yuan berdarah. Di seluruh tanah terberkati Hu Immortal, hanya ada 78 butir esensi abadi anggur hijau. Fang Yuan menggunakan 1 untuk memberi makan Gu perjalanan abadi tetap. Sekarang dia menggunakan 2 lagi untuk memindahkan kepiting rawa ini. Dia masih harus menggunakan esensi abadi untuk memurnikan Gu dan mengelola seluruh tanah terberkati di masa depan. Ada banyak area yang membutuhkan esensi abadi, tetapi karena Hu Immortal sudah mati, esensi abadi anggur hijau ini tidak dapat diisi ulang, setiap manik yang digunakan berkurang 1 untuk masa depan. Beberapa kepiting berhasil melewati area yang tidak dijaga dan menyerbu ke atas gunung. Fang Yuan mendengus dingin mendengar ini dan memerintahkan roh tanah untuk melepaskan kekuatan gunung dan Hun. Seketika, area yang dilalui pasukan kepiting menjadi wilayah kematian. Banyak kepiting mati, tergeletak di tanah dengan tubuh mereka utuh. Namun, jiwa mereka hancur total, menciptakan pemandangan yang aneh. Sayangnya, kekuatan gunung dan Hun adalah untuk terus menekan jiwa, tetapi jiwa binatang buas yang terpencil itu kuat dan dapat bertahan untuk sementara waktu. Aku tidak bisa membiarkannya mencapai gunung Danghun dan menghancurkan tanah terlarang yang berharga ini. Fang Yuan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan jika dia menggunakan cacing Gu jalur kekuatannya, dia tidak akan bisa memecahkan cangkangnya. Yang terpenting, kepiting rawa itu belum menggunakan Gu abadi. Fang Yuan tidak yakin apakah kepiting itu memilikinya atau tidak. Yang tidak diketahui adalah ancaman terbesar, Fang Yuan tidak berani menyerang dengan gegabah. Tak lama kemudian, kepiting rawa itu datang lagi. Tepat saat ia diteleportasi untuk ketiga kalinya, ekspresi Hu abadi kecil berubah. Tanpa menunggu reaksi Fang Yuan, ia mengulurkan tangannya untuk meraih lengannya, dan mereka berdua menghilang di tempat. Saat berikutnya, sambaran petir yang ganas mendarat di area tempat mereka berdiri. Ledakan, dengan suara gemuruh, bebatuan gunung hancur. Petir itu berhenti sejenak sebelum melesat kembali. Petir itu berubah menjadi petir berbentuk manusia dan mengeluarkan geraman keras. Ini adalah bayangan petir pesona biru. Bayangan petir pesona biru memegang kepalanya dan menjerit kesakitan. Petir biru itu menyambar tanpa target dan baru berhenti setelah beberapa saat. Jelas, sosok petir itu telah menderita luka di jiwanya saat memasuki gunung Danghun. Di dalam istana Danghun, wajah Fang Yuan menjadi pucat saat dia melihat pemandangan di tengah asap. Jika bukan karena teleportasi cepat roh tanah tadi, dia mungkin sudah mati. Little Hu Immortal menepuk dadanya, wajahnya pucat dan menunjukkan rasa takut yang masih ada. Saat hujan deras. Bayangan petir pesona biru yang ikut serta dalam pertempuran tidak diragukan lagi memperburuk keadaan. Bayangan petir pesona biru menjadi marah setelah serangan diam-diamnya tidak berhasil dan mulai bertabrakan terus-menerus ke Gunung Danghun. Setiap kali bertabrakan dengan Gunung Danghun, akan ada getaran di istana Danghun. Tanah dan batu beterbangan karena benturan dan lubang hangus besar tercipta dari serangan di gunung. Fang Yuan merasa hatinya berdarah melihat pemandangan ini. Ini adalah Gunung Danghun. Di seluruh dunia ini, hanya ada satu. Untungnya, bayangan petir pesona biru menghentikan serangannya setelah puluhan kali bertabrakan. Jiwanya telah menerima kerusakan yang cukup besar dan petir di sekitarnya menjadi sangat tidak teratur. Ia tidak berani menyerang lagi. Selama waktu ini, roh daratan telah memindahkan kepiting rawa 2 kali lagi. Secara total, mereka telah membuang 5 butir saripati abadi anggur hijau padanya. Dan pasukan rubah yang awalnya tak terbatas sudah berada di ambang kepunahan. Yang membuat Little Hu Immortal semakin putus asa adalah bahwa binatang buas yang terpencil ini hanya memiliki luka kecil dan masih bergerak maju dengan stabil seperti sebelumnya. Ia seperti tulang yang tidak bisa dihancurkan. Baik itu bayangan petir pesona biru atau kepiting rawa,
mereka berdua memiliki satu target, menghancurkan area pusat, menghabiskan Saripati abadi dan membunuh roh daratan. Target terakhir mereka adalah menghancurkan seluruh tanah yang diberkati. Mereka berada di faksi yang sama dan tidak memiliki konflik apapun, sebaliknya mereka bekerja sama. Sementara Fang Yuan dan roh daratan mengalami sakit kepala karena kepiting rawa ini, bayangan petir pesona biru menyerah pada Gunung Danghun dan mengubah targetnya ke tanah yang diberkati itu sendiri. Ia tidak berani lagi bertabrakan dengan Gunung Danghun, jadi ia mulai menyerang langit dan bumi di tanah yang diberkati ini. Ia menghancurkan semua yang dilihatnya dan menciptakan kawah di mana-mana. Langit runtuh dan memperlihatkan bekas luka seperti cermin yang pecah. Fang Yuan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tidak bagus, Tuan, ada lubang di tanah yang diberkati. Little Hu Immortal berbicara dengan tergesa-gesa. Serangan bayangan petir pesona biru menghancurkan dunia dan menciptakan sebuah lubang. Potong area di sekitar lubang itu. Fang Yuan berkata dengan acuh tak acuh, nadanya sedingin es. Apa? Little Hu Immortal membuka matanya lebar-lebar dan berteriak kaget. Jika mereka memotong area seperti ini, mereka tidak akan bisa memulihkannya. Lubang-lubang di tanah yang diberkati bisa diperbaiki dengan esensi abadi. Jika lubang-lubang itu tidak ditambal tepat waktu dan dibiarkan membesar, lubang-lubang itu akan membentuk lorong ke dunia luar. Begitu ada lorong, para Gu Immortal di luar tanah yang diberkati itu pasti akan menyerbu masuk dan membuat segala macam rencana. Pada saat itu, situasinya akan semakin tidak terkendali. Ada para Gu Immortal jalur iblis di Gunung Tianti. Para Gu Immortal jalur lurus tidak berani menyerang karena mereka punya banyak bisnis dan aset. Namun, jalur iblis tidak kekurangan orang-orang gila, mereka adalah pasukan tunggal dan suka mengambil risiko. Bagaimanapun, Fang Yuan telah sering melakukan ini di kehidupan sebelumnya. Atas perintah Fang Yuan, Little Hu Immortal berulang kali memotong setengah kilometer persegi tanah yang diberkati di dekatnya. Bayangan petir pesona biru terus-menerus menghancurkan dunia dan menciptakan lubang, sementara roh tanah terus-menerus memotongnya. Kepiting rawa itu menyerang ke arah Gunung Danghun lagi dan lagi, roh tanah itu tidak punya pilihan selain memindahkannya berkali-kali. Jumlah saripati purba anggur hijau yang dikonsumsi sudah mencapai 13 manik. Hiks, tanah yang diberkati telah menjadi lebih kecil dan begitu banyak saripati abadi telah hilang. Air mata mulai jatuh dari mata Little Hu Immortal saat dia terisak-isak. Jangan menangis, Fang Yuan berteriak dingin, ekspresinya pucat pasi. Tidak ada gunanya menunda, satu-satunya harapan kita adalah membunuh kedua malapetaka ini. Tapi aku tidak memiliki Gu abadi tipe serangan, dan akan sulit untuk melihat hasil apapun dari menyerang kepiting rawa dengan Gu peringkat 5 dalam waktu singkat. Satu-satunya pilihanku sekarang adalah berjudi. Fang Yuan menggertakkan giginya dan menunjukkan tekad yang gila. Binatang buas yang terpencil sangat kuat, hanya dengan mengandalkan fisik mereka yang agung dan kemampuan pemulihan mereka yang hebat, mereka dapat mengabaikan sebagian besar Gu peringkat 5. Terutama kepiting rawa ini, ia memiliki pertahanan yang kuat dan merupakan tingkat atas bahkan di antara binatang buas yang terpencil. Fang Yuan memiliki banyak Gu peringkat 5, Gu emas, Gu tulang lunak, Gu hitam pekat dan sebagainya, tetapi menggunakannya melawan kepiting rawa akan seperti melempar kerikil ke danau, mereka hanya dapat membuat riak kecil. Mereka perlu menyerang terus-menerus untuk sedikit hasil. Namun, Fang Yuan tidak dapat mengaktifkan Gu ini dan berpartisipasi dalam serangan. Jika dia meninggalkan gunung, dia dapat bertemu dengan serangan bayangan petir pesona biru. Dia dapat memberikan cacing Gu kepada roh tanah untuk digunakan, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Roh daratan juga bisa mati, dan jika dihancurkan oleh bayangan petir pesona biru, maka Fang Yuan tidak akan memiliki cara untuk mengaktifkan Gu perjalanan abadi yang tetap. Hanya Gu abadi yang dapat mengubah situasi. Fang Yuan mungkin memiliki 2 Gu abadi, tetapi keduanya tidak memiliki kemampuan menyerang. Jangan teleportasi lagi, biarkan kepiting rawa terkutuk ini menyerang Gunung Danghun. Fang Yuan berkata dengan tegas dan memerintahkan roh daratan. Keluarkan seluruh kekuatan Gunung Danghun. Ringgege, Gunung Danghun telah dibatasi oleh Little Hu Immortal sepanjang waktu, dan sekarang, saat akhirnya dilepaskan, kabut tebal mulai naik di seluruh gunung. Kekuatan pengguncang jiwa yang sangat besar dan tak berbentuk meledak keluar dari gunung, menyebar sejauh 3.000 langkah dan memusnahkan semua yang ada di sekitarnya. Hanya istana Danghun, di bawah kendali roh daratan, yang utuh.
Kepiting rawa raksasa segera mendekati Gunung Danghun. Di bawah kekuatan Gunung Danghun, cangkangnya yang kokoh tidak dapat memberikan dukungan pertahanan apapun. Jiwanya menerima serangan ganas, menyebabkan gerakannya melambat. Namun, hal itu membuatnya mengamuk dan menambah kecepatannya berkali-kali lipat, menyerbu ke arah Gunung Danghun. Bam! Jepitan besar itu menghantam Gunung Danghun dengan keras seperti penjepit baja. Batu-batu besar yang kokoh itu rapuh seperti tepung saat dihancurkan oleh serangan itu, lubang-lubang terbentuk akibat benturan. Kawah besar itu setidaknya selebar 0,6 hektar. Asap dan debu beterbangan di sekeliling dan seluruh istana Danghun juga bergetar karena getaran itu. Wajah roh tanah Little Hu Immortal memucat karena terkejut. Istana Danghun terus berguncang, debu mulai berjatuhan dari atap dan ada retakan hebat di dinding dan pilar. Tiba-tiba, Little Hu Immortal mengeluarkan teriakan tragis, tidak bagus. Bayangan petir pesona biru itu telah bergerak ke utara dan secara terbuka menghancurkan langit dan bumi, menciptakan banyak lubang. Gambar di depan Fang Yuan berubah dan menunjukkan pemandangan bayangan petir pesona biru menyerang dunia dan menciptakan lubang. Bagian timur dan utara tanah yang diberkati telah terkikis oleh sisa kekuatan bencana bumi, dan lebih lemah daripada daerah lain. Bayangan petir pesona biru melihat titik-titik lemah ini dan mulai menyerangnya. Untungnya, kita telah menenangkan air dan api, jika tidak, akibat kehancuran bayangan petir pesona biru akan 10 kali lebih parah. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Little Hu Immortal merasa bingung. Situasinya telah berubah menjadi keadaan yang sangat mengerikan. Kepiting rawa itu bagaikan palu baja yang langsung menghantam jantung dan terus-menerus menguras saripati abadi sekaligus menghancurkan Gunung Danghun. Dan bayangan petir pesona biru bagaikan racun yang sangat jahat. Ia sengaja mencari titik lemah tanah yang diberkati dan menusuknya. Setiap lubang yang diciptakannya bagaikan luka baru di tanah yang diberkati. Mata Fang Yuan berkilat dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Situasinya menjadi lebih kritis, tetapi hal itu malah membangkitkan semangat juangnya. Roh tanah, setiap kali kau memindahkan kepiting rawa, kirim dia sejauh 3.000 langkah. Ya, dengan jarak yang diperpendek, pengeluaran esensi abadi juga relatif lebih sedikit. Dan kekuatan pengguncang jiwa Gunung Danghun bekerja dalam jarak 3.000 langkah, menciptakan luka pada jiwa kepiting rawa. Roh tanah, potong seluruh wilayah utara. Fang Yuan memberi perintah lagi. Apa? Hu Immortal kecil tercengang dan hampir tidak berani mempercayai telinganya. Wilayah utara tanah yang diberkati Hu Immortal lebih dari 600 km persegi, dan Fang Yuan ingin menyerahkan seluruh wilayah itu. Begitu mereka memotong wilayah itu, tanah yang diberkati Hu Immortal akan kehilangan wilayah ini selamanya. Ini jelas merupakan pengorbanan besar oleh Fang Yuan. Tanah yang diberkati Hu Immortal memiliki total 4.000 km persegi tanah dan dia memotong seperenamnya. Tuan, ini. Hu Immortal kecil ragu-ragu. Lakukan apa yang aku katakan. Tatapan Fang Yuan tertuju pada gambar di depannya saat dia berteriak dengan suara tegas. Bibir merah muda Hu Immortal kecil mengerut dan matanya dipenuhi air mata. Air matanya jatuh dan dia mulai menangis keras. Roh tanah adalah perwakilan dari tanah yang diberkati, memotong sebagian tanah yang diberkati sama dengan memotong daging mereka sendiri. Dan meninggalkan seluruh wilayah utara seperti seseorang memotong salah satu kakinya. Tuan, jangan lakukan itu. Hu Immortal kecil menangis keras dan memohon. Namun, ekspresi Fang Yuan kejam dan tidak membuat kompromi sedikit pun. Perintah Tuan tidak dapat dilanggar, Hu Immortal kecil hanya bisa menahan rasa sakit dan memotong seluruh wilayah utara. Bayangan petir pesona biru itu saat ini berada di tengah wilayah utara, menghancurkan dunia dan menciptakan lubang. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang salah dan segera bergerak, mencoba untuk keluar dari wilayah utara. Namun, karena jaraknya yang 5 km, ia tidak dapat melarikan diri dan terjebak di wilayah utara. Ia mengeluarkan pekikan memilukan dan tajam, nadanya penuh dengan kemarahan. Namun, sedikit jarak itu menentukan nasibnya. Bayangan petir pesona biru hanya bisa mengikuti penguapan wilayah utara dan mendarat di dunia luar. Berhasil, Fang Yuan hampir berteriak kegirangan melihat pemandangan ini. Jika pada saat normal bayangan petir pesona biru tidak memiliki luka di jiwanya, ia pasti bisa bereaksi tepat waktu. Jika bukan karena serangannya yang gila terhadap dunia, menghabiskan energinya dan menyebabkan kecepatannya menurun, ia pasti bisa melarikan diri. Pada saat kritis,
Fang Yuan menahan rasa sakit dan melakukan pengorbanan kecil untuk melindungi kepentingannya yang lebih besar, akhirnya menyelesaikan malapetaka ini. Mengenai malapetaka apa yang akan ditimbulkannya di dunia luar, itu bukan bagian dari pertimbangan Fang Yuan. Bam bam bam, seluruh gunung Danghun masih berguncang, jiwa kepiting rawa binatang buas yang terpencil itu sangat kuat dan dengan paksa menahan tekanan, terus-menerus menyerang gunung Danghun. Semakin dekat ia ke gunung Danghun, semakin kuat kekuatan getaran jiwanya. Little Hu Immortal memindahkan kepiting rawa itu berkali-kali. Saat ini, itu adalah pertempuran fondasi antara kedua belah pihak. Jika fondasi jiwa binatang buas yang terpencil itu kuat dan ia menggulingkan gunung Danghun, itu akan menjadi kekalahan Fang Yuan. Sebaliknya, jika gunung Danghun tidak runtuh, maka itu akan menjadi kekalahan malapetaka duniawi. Bam bam, pilar-pilar istana Danghun runtuh dan balok-balok atap patah. Debu dan tanah beterbangan di mana-mana, disertai dengan tangisan Little Hu Immortal. Fang Yuan berdiri diam dengan ekspresi dingin. Kekuatan, aku butuh lebih banyak kekuatan. Dia mengepalkan tinjunya dan menjerit marah dalam benaknya. Mengapa meskipun tumbuh begitu banyak, dia masih sangat lemah ketika menghadapi langit dan bumi, ketika menghadapi takdir. Kalau begitu teruslah tumbuh, teruslah menjadi lebih kuat, dan bahkan lebih kuat lagi. Saat dia berteriak tanpa suara, gerakan kepiting rawa itu perlahan melambat dan akhirnya runtuh di pinggang gunung Danghun, mati. Setelah proses yang sulit, malapetaka duniawi ke-6 akhirnya berakhir. Bab 418, Kerugian dan Keuntungan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan berjalan keluar dari istana Danghun. Gunung kristal merah muda itu berlubang di mana-mana. Batu-batu pecah berserakan di tanah, memperlihatkan pemandangan yang menyedihkan. Darah merah segar, lumpur kuning keruh, bangkai rubah dan kepiting bercampur menjadi satu. Tubuh besar kepiting rawa buas yang terpencil itu menekan pinggang gunung Danghun. Itu seperti gunung kecil, sangat menarik perhatian. Angin sepoi-sepoi bertiup di rambut hitam Fang Yuan, saat mata hitamnya yang menakutkan menatap medan perang. Bau darah yang menyengat memasuki lubang hidung Fang Yuan. Dekat di belakangnya, mata roh tanah Hu Immortal. Kecil itu merah, karena ada air mata di wajahnya. Dia melapor sambil mengendus. Guru, kami menderita kerugian besar. Kami kehilangan sekitar 666 km persegi tanah, dan kami hanya memiliki 68 manik-manik esensi abadi yang tersisa. Pasukan rubah kami yang berjumlah 4.700.000 telah berkurang menjadi 310.000. Sedangkan untuk cacing gu, kami kehilangan sekitar 700.000 di antaranya. Hu Immortal mengelola tanah terberkatinya selama bertahun-tahun. Setelah bencana ini, seluruh tanah terberkati tersebut kehilangan sekitar 40 tahun pembangunan. Namun Fang Yuan tidak berpikir demikian. Ekspresinya lelah, tetapi tatapannya tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan di hatinya. Ia selamat dari bencana duniawi ini. Itu adalah rintangan. Sekarang setelah ia selamat, Fang Yuan punya waktu untuk memulihkan diri. Ia punya cukup waktu untuk menghadapi bencana duniawi ke-7. Berhentilah menangis, tanah terberkati itu aman, itu berarti harapan kita juga aman. Gunung Danghun tidak runtuh, jadi kita punya sumber daya untuk memulai kembali. Meskipun kita kehilangan sebagian tanah, dalam jangka pendek, kita tidak dapat memanfaatkan tanah itu tidak akan menghalangi pembangunan kita. Fang Yuan menepuk kepala roh daratan, menghibur, lihat, tidak lama lagi, Gunung Danghun akan penuh dengan batu-batu usus, dan kita akan mengendalikan sekelompok manusia batu lainnya. Yang terpenting, bayangan petir pesona biru itu diasingkan, sekarang, kita bisa berkembang tanpa khawatir. Tanah yang diberkati Hu Immortal pasti akan berkembang lagi. Pertempuran ini intens dan tragis, ada banyak rubah dan kepiting yang mati di dekat Gunung Danghun. Pada saat yang sama, jiwa kepiting rawa hancur berkeping-keping oleh getaran gunung, diserap ke dalam Gunung Danghun. Dalam waktu dekat, tidak terlalu lama lagi, sejumlah besar batu-batu usus akan muncul di Gunung Danghun tanpa henti. Kata-kata guru, masuk akal. Hu Immortal kecil berhenti menangis dan memikirkannya dengan jelas, sepertinya dia masuk akal. Bencana duniawi itu seperti cobaan, tanah yang diberkati Hu Immortal berhasil melewatinya. Tidak hanya ada kerugian besar, tetapi juga keuntungan besar. Sayang sekali, ada banyak cacing gu yang hidup di kepiting rawa ini, tetapi sekarang Gunung Danghun membunuh mereka semua. Hu Immortal kecil cemberut,
menatap mayat kepiting rawa ini dengan marah. Bergembiralah, binatang buas ini tidak memiliki gu abadi, jika tidak, kita mungkin tidak akan berdiri di sini. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam. Ini adalah bagian paling beruntung dari cobaan ini. Satu gu abadi yang penting dengan kemampuan yang luar biasa dapat dengan mudah membalikkan seluruh situasi. Bahkan jika kepiting rawa ini memiliki gu abadi, dan dibunuh oleh Fang Yuan, bagaimana Fang Yuan akan menangkap gu abadi ini juga merupakan masalah besar. Mungkin gu abadi liar ini dapat menggantikan bayangan petir pesona biru dan menjadi ancaman besar berikutnya bagi tanah yang diberkati Hu Immortal. Fang Yuan cukup puas karena telah selamat dari malapetaka duniawi ini. Bagaimanapun, dia hanya seorang Master Gu Fana tingkat atas peringkat 4, tetapi dia berhasil membunuh binatang buas yang menjadi masalah bahkan bagi para Dewa Gu. Roh tanah, bersihkan medan perang. Jaga mayat kepiting rawa dengan baik, aku akan beristirahat. Fang Yuan melihat sekeliling sekali lagi sebelum beristirahat, segera merasakan kelelahan yang kuat. Dia memerintah lebih dari 1.000.000 rubah, jiwa dan pikirannya terlalu lelah, dia butuh tidur segera. Baiklah. Little Hu Immortal menjawab dengan cepat sambil menatap cangkang kepiting rawa dengan mata yang bersinar. Setiap binatang buas yang terpencil adalah harta yang bergerak. Darah, bulu, tulang, usus di tubuhnya adalah bahan penyempurnaan Gu yang hebat. Dasar kepiting terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu. Little Hu Immortal mengangkat dagunya saat mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi taringnya yang kecil, dengan marah berjalan menuju kepiting rawa sambil bergumam pada dirinya sendiri. Fang Yuan tidur dengan sangat nyenyak. 3 hari kemudian, dia bangun, dan berbaring di tempat tidur, tidak ingin bergerak sama sekali. Kali ini, dia benar-benar menenangkan tubuh dan pikirannya. Bencana duniawi ke-6 telah berakhir, Fang Yuan memperoleh banyak waktu untuk dirinya sendiri, dia akhirnya bisa bernapas. Sejak kelahirannya kembali, dia telah merencanakan dan melawan, terutama di Gunung Sanca, dia terlalu memaksakan diri memikirkan cara untuk keluar dari kesulitannya. Sekarang, dia akhirnya melindungi tanah yang diberkati itu. Bagi Fang Yuan, ini adalah tempat yang aman dan stabil. Jika tanah yang diberkati Hu Immortal dihancurkan, dia akan berada dalam masalah besar. Dia mengungkap banyak hal, mari kita ambil contoh, Gu perjalanan abadi yang tetap. Fang Yuan bukanlah seorang Gu Immortal, dia tidak bisa menyimpan Gu abadi ini di dalam lubangnya, begitu auranya bocor, para Gu Immortal akan dengan mudah merasakannya dan datang untuk merebutnya darinya. Sekarang, Gu perjalanan abadi yang tetap ditempatkan di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal, dan karena ada esensi abadi, dia bisa memberinya makan tanpa khawatir. Selain itu, ada juga penyempurnaan Gu bukaan kedua. Tanpa Little Hu Immortal yang mengendalikan esensi abadi, Fang Yuan tidak dapat menyempurnakan Gu abadi ini, setidaknya ia harus mencapai alam Gu abadi terlebih dahulu. Saat itu, Gu perjalanan ilahi mungkin telah disempurnakan oleh orang lain, sudah terlambat. Setelah melindungi tanah terberkati Hu Immortal, itu merupakan bantuan besar bagi Fang Yuan. Fang Yuan berbaring sebentar sebelum bangun untuk makan. Setelah mengisi perutnya, ia tidur lagi. Kali ini, ia tidur selama 10 jam, ia bangun perlahan karena ia merasa semua kelelahan telah hilang. Pikirannya jernih, kepalanya bekerja dengan baik, dan kondisinya sebaik mungkin. Di mana roh tanah? Ia menghentakkan kakinya, memanggil. Little Hu Immortal menerjang ruang dengan desiran, muncul di hadapannya. Tuan, saya telah membongkar kepiting itu, kita bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Wajah Little Hu Immortal memerah karena ia sangat puas telah menghancurkan biang keladi kesulitan tanah terberkati itu. Oh benar, Tuan, ada 3 surat di sini, surat-surat itu dikirim dari celah pada hari malapetaka. Kata Little Hu Immortal, mengeluarkan 3 gu dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Ketika celah cukup besar untuk menjadi terowongan, orang bisa masuk dan keluar. Namun sebelum itu, hanya cacing gu yang bisa masuk melalui celah-celah kecil. Ketiga gu ini semuanya adalah cacing gu jalur huruf. Yang satu memiliki penampilan seperti burung bangau kertas, itu adalah gu burung bangau kertas simbol petir tingkat 3. Yang satu adalah burung hijau, tingkat 5 dan tampak seperti manusia, itu adalah gu burung hijau pengirim surat. Yang satu tampak seperti pedang, itu adalah gu huruf pedang terbang tingkat 3. Tatapan Fang Yuan bersinar saat dia mengeluarkan gu burung hijau pengirim surat. Burung hijau itu berubah menjadi surat,
Itu dikirim oleh Gu Immortal tingkat 7 Feng Jiuge. Fang Yuan tidak terkejut, saat dia melihat Gu burung hijau ini, dia merasa itu adalah dia. Nada bicara Feng Jiuge dalam suratnya tenang, ia pertama-tama mengungkapkan kekaguman dan pujiannya kepada Fang Yuan, sebelum menyatakan niatnya untuk mengatur pertarungan antara Fang Yuan dan putrinya Feng Jinhuang. Tampaknya setelah Feng Jinhuang kembali ke rumah afinitas roh, ia menjadi murung, dan putus asa. Selama periode ini, ia telah berkultivasi dengan tekun, untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Pertarungan itu diprakarsai olehnya, ia ingin bertarung secara adil dengan Fang Yuan, mempertaruhkan kejayaan rumah afinitas roh dan sekte Bangau Abadi. Kau ingin bertarung, apakah aku harus setuju? Fang Yuan mencibir dengan jijik. Waktunya sangat sempit, tidak ada cukup waktu untuk berkultivasi. Fang Yuan tidak akan membuang-buang waktu dan tenaganya untuk menerima tantangan Feng Jinhuang. Feng Jinhuang lahir dalam keluarga besar, dia memiliki dewa abadi sebagai orang tuanya, dan sebuah sekte untuk mendukungnya. Bahkan jika dia memiliki tanah yang diberkati, dan malapetaka datang, akan ada sekelompok besar orang yang memperjuangkannya. Tetapi Fang Yuan sendirian, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk semuanya. Dia tidak berminat untuk bermain-main dengan nona kaya ini. Ide yang bodoh sekali, dia ingin mendapatkan kembali kejayaannya, jadi aku harus bermain bersamanya. Menggelikan, Fang Yuan mendengus. Berbeda dari yang lain, dia tidak takut pada Feng Jiuge. Itu karena sebentar lagi, Feng Jiuge akan dipanggil oleh Istana Surgawi, dan akan berhasil naik, tidak akan mudah baginya untuk turun dan memasuki benua tengah lagi. Tetapi dalam surat ini, tampaknya pasangan ayah dan anak ini berpikir bahwa aku adalah murid sekte Bangau Abadi. Apa yang terjadi? Mata Fang Yuan bersinar dengan kecurigaan. Pihak lain adalah Dewa Abadi Gu, mereka tentu tidak akan membuat kesalahan yang begitu rendah. Itu berarti, ada komplikasi tersembunyi. Fang Yuan mengambil surat pedang terbang Gu. Membukanya dan melihatnya, itu adalah surat tantangan lainnya. Namun dalam surat ini, semuanya berisi umpatan dan omelan. Hampir semua leluhur Fang Yuan disebutkan, bahkan kehormatan sekte Bangau Abadi digunakan untuk menghasut Fang Yuan agar menerima pertempuran. Akhirnya, bahkan ada ancaman, jika Fang Yuan tidak setuju, dia akan mengungkapkan isi surat ini kepada publik, dan memberitahu dunia bahwa Fang Yuan adalah seorang pengecut. Fang Yuan melihat dengan saksama, tersenyum tipis, oh, bajingan ini Jian Yisheng. Jian Yisheng, seorang master Gu jalur logam, penampilan dan kepribadiannya sangat menyimpang. Dia paling ahli dalam serangan diam-diam, dan paling benci menderita kerugian. Dia adalah salah satu dewa Gu jalur iblis di Gunung Tianti, dia benar-benar pengecut yang kejam dan licik. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia disergap olehnya berkali-kali. Dia akhirnya membuat Fang Yuan cukup marah untuk memanggil lautan darah, memaksa Jian Yisheng ini bersembunyi di tanahnya yang diberkati, takut untuk berperang. Dia menghalanginya selama 20 tahun, sampai Jian Yisheng menyadari bahwa dia telah membuat orang yang salah marah. Dia tidak tahan, dan akhirnya berlutut di hadapan Fang Yuan untuk menyerah, tanpa jejak martabat seorang dewa Gu. Adapun mengapa orang ini menantang Fang Yuan, itu karena dia sangat tidak beruntung. Setelah Fang Yuan membuang sebagian tanah yang diberkati, dan melemparkan bayangan petir pesona biru ke arah Gunung Tianti, Jian Yisheng secara kebetulan bertemu dengannya. Pada saat ini, meskipun Jian Yisheng adalah seorang dewa Gu, dia tidak memiliki Gu abadi, dan dipukuli oleh bayangan petir pesona biru. Dia melarikan diri kembali ke tanahnya yang diberkati dengan menyedihkan, dan akhirnya berhasil terbebas dari bayangan petir pesona biru. Setelah sampai di rumah, dia menghitung kerugiannya, dan dipenuhi amarah, menghentakkan kakinya. Setelah menemukan pelakunya, dia mengirim surat pedang terbang Gu, menantang Fang Yuan. Dia tahu aku manusia biasa, tetapi masih menantangku sebagai dewa abadi. Dia bahkan menulis suratnya dengan sangat benar, berbicara tentang keadilan. Bajingan ini masih tidak tahu malu seperti yang kuingat. Tapi, mengapa dia mengira aku anggota sekte Bangau Abadi? Fang Yuan membuka kertas simbol petir Gu Bangau dengan sangat curiga. Dia membukanya sedikit, dan pupil matanya mengecil, menunjukkan ekspresi terkejut. Apa? Fang Zheng masih hidup. Membaca terus, kecurigaannya terjawab. Jadi begitulah, He Feng yang dari sekte Bangau Abadi ini adalah orang yang cerdas, menggunakan metode ini untuk menyingkirkan pesaingnya.
Tapi dia sangat meremehkanku. Mengapa aku harus bergabung dengan Sekte Bangau Abadi? Tapi apa yang disebutkan dalam surat itu adalah apa yang aku butuhkan sekarang. Berpikir demikian, Fang Yuan mengambil keputusan. Dia memanggil roh tanah, pergilah, buka sedikit tanah yang diberkati, dan biarkan Master Gu yang menyerupaiku masuk. Bab 419, Rasa Sakit Fang Zheng. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Gunung Tianti berdiri tinggi di atas awan, mencapai total 3.000 km. Gunung itu terletak di pusat benua tengah, merupakan tanah warisan, Gunung Orang Suci. Pada zaman dahulu, gunung itu merupakan tangga para dewa, yang dapat naik ke istana surgawi. Murid-murid elit Sekte Bangau Abadi kini berdiri di kaki Gunung Tianti, setelah menunggu selama 1 jam. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Fang Yuan ini terlalu banyak berlagak, kan? Diam, diam. Dia adalah saudara laki-laki Gu Yue Fang Zheng, pemilik tanah terberkati Hu Immortal. Ngomong-ngomong, saudara laki-laki Fang Zheng ini benar-benar hebat, dia berhasil mengalahkan Feng Jin Huang, Xiao Qixing, Ying Shengji, dan yang lainnya. Jadi apa, jika aku memiliki seorang tetua tertinggi yang mendukungku dalam kegelapan, membantuku menggunakan Gu perjalanan abadi yang tetap, aku akan dapat memenangkan tanah terberkati juga. Para tetua klan kita benar-benar pintar. Menggunakan Fang Zheng untuk menarik perhatian mereka, sementara kartu truf yang sebenarnya adalah Fang Yuan selama ini. Untuk mewujudkan hal ini, Sekte Bangau Abadi berbohong kepada semua murid mereka. Murid-murid Sekte Bangau Abadi sekarang tahu, bahwa ada seseorang bernama Gu Yue Fang Yuan di sekte mereka. Selama 3 bulan ini, dia telah menjadi topik terpanas yang dibicarakan semua orang. Dia misterius dan rendah hati, itu membuat orang penasaran. Mengejutkan dunia dalam satu gerakan, dia memperoleh tanah berkah Hu Immortal untuk Sekte Bangau Abadi, dan bahkan membuat Sekte Bangau Abadi menonjol di antara 10 sekte, itu membuat murid-murid lainnya merasa bangga. Semua diskusi mereka masuk ke telinga Fang Zheng. Fang Zheng berdiri di depan orang-orang ini, tatapannya redup saat dia melihat Gunung Tianti. Hari-hari ini, dia telah menjadi mayat berjalan. Dia tidak tahu bagaimana dia bertahan hidup beberapa hari terakhir. Setelah Fang Zheng meninggalkan Gunung King Mao, dia bersumpah untuk membalas dendam, untuk mendapatkan keadilan bagi anggota klannya yang telah meninggal. Dia membawa kebencian yang besar bersamanya, tujuan balas dendam adalah untuk menopang dan memotivasinya untuk berkultivasi. Dia lebih pekerja keras daripada semua murid lainnya, dia bahkan tidak mengendur sedetik pun. Dia telah berfantasi berkali-kali, adegan ketika dia menemukan Fang Yuan, mengalahkannya dan membuatnya berlutut di tanah, bertobat atas semua yang telah dia lakukan di Gunung King Mao. Para anggota klan di akhirat akhirnya akan beristirahat dengan tenang setelah itu. Jadi, di Gunung Danghun, dia tidak menyerah meskipun berkali-kali ingin melakukannya. Setiap kali dia memikirkan Fang Yuan, akan ada kekuatan pendorong yang kuat di dalam hatinya, mendukungnya untuk terus mendaki. Dia ingin mendapatkan warisan abadi Hu, bukan hanya karena dia tidak ingin mengecewakan tuannya, atau mengecewakan harapan klan, tetapi juga karena peluangnya untuk membalas dendam akan jauh lebih besar jika dia memiliki tanah yang diberkati. Namun, dia tidak menyangka bahwa kehidupan akan menghantamnya sekeras ini dan tiba-tiba. Gu Yue Fang Yuan, saudara-saudaranya, karakter utama dari banyak mimpi buruknya, muncul di puncak gunung. Di bawah pandangan semua orang, dia memperoleh warisan, bahkan Dewa Abadi Gu tidak dapat melakukan apapun padanya. Fang Zheng yang gagal kembali ke sekte. Syok, sakit, kehilangan, ketakutan. Dia tahu kebohongan klan, dia tahu kebenarannya, tetapi justru demikian, bayangan di hatinya tumbuh berkali-kali lipat. Trauma ini telah tumbuh dalam dirinya sejak dia masih muda. Mengapa saudara begitu pintar, tetapi saya sangat bodoh? Mengapa saya berkultivasi begitu keras, tetapi saya masih kalah dari Fang Yuan? Mengapa ini terjadi di perbatasan selatan, dan juga di benua tengah? Benarkah aku, Gu Yue Fang Zheng, ditakdirkan untuk hidup dalam bayang-bayangnya sepanjang hidupku, tidak akan pernah melampauinya? Setiap kali Fang Zheng memikirkan hal ini, akan ada perasaan marah di hatinya, mendesaknya untuk lebih banyak berkultivasi. Namun kali ini, berbeda. Berbeda, memikirkan misi yang baru saja diberikan klan kepadanya, tubuh Fang Zheng menggigil. Tanah yang diberkati berada dalam kendali Fang Yuan,
untuk mendapatkan tanah yang diberkati Hu Immortal, sekte tersebut merekrut Fang Yuan. Selama dia menyerahkan tanah yang diberkati, dia akan menjadi tetua sekte Bangau Abadi. Anggota sekte benua tengah diklasifikasikan dari rendah ke tinggi sebagai murid luar, murid dalam, murid elit, murid warisan. Di atas murid, ada tetua sekte, seringkali pada kultivasi tingkat 4, mengendalikan banyak aspek sekte. Di atas tetua sekte adalah pemimpin sekte, dia harus setidaknya berada pada tingkat menengah tingkat 5, dan merupakan orang kunci yang bertanggung jawab. Dan di atas pemimpin klan, ada tetua tertinggi. Semua tetua tertinggi ini adalah Gu Immortal, mereka jarang terlihat selama waktu normal, menyendiri dalam kultivasi. Hanya ketika sekte menghadapi situasi hidup dan mati, atau ketika sesuatu yang penting terjadi, mereka akan muncul dan memberitahu dunia tentang kekuatan sejati sekte Bangau Abadi, sebagai salah satu dari 10 sekte teratas. Sejak saya bergabung dengan sekte Bangau Abadi, saya telah berkultivasi dengan tekun selama bertahun-tahun, dari murid luar, saya menjadi murid dalam, dan dari murid dalam, saya menjadi murid elit. Selama ujian sekte, saya muncul sebagai murid teratas di antara murid elit. Tetapi sekarang, Fang Yuan hanya perlu mengucapkan sepatah kata, dan dia akan menjadi sesepuh sekte. Setiap murid yang melihatnya harus membungkuk dan memberi hormat. Fang Zheng merasakan sakit yang luar biasa di hatinya setiap kali memikirkan hal ini. Jika Fang Yuan benar-benar menjadi seorang tetua, dia harus membungkuk dan memberi hormat kepada musuh ini setiap kali melihatnya. Apakah ada kesenangan dalam hidup seperti itu? Apakah ada makna dalam hidup? Guru, apakah semua usaha dan kerja keras yang kulakukan sia-sia? Pada titik ini, Fang Zheng berdiri di kaki Gunung Tianti, menunggu untuk bertemu Fang Yuan. Dia tidak dapat dihindari jatuh ke dalam keraguan diri yang mendalam. Tuan Sky Crane dengan cepat menghiburnya, Fang Zheng, kamu harus menyesuaikan pola pikirmu. Sekte Immortal Crane telah berkorban banyak untuk warisan abadi Hu, kami bahkan menggunakan Gu abadi. Untuk sekte, kita harus melihat ini dari gambaran besar, dan mengesampingkan dendam pribadi kita untuk sementara waktu. Fang Zheng, kamu harus mengerti, sekte Immortal Crane lah yang membesarkanmu, sekarang sekte membutuhkanmu untuk berkorban, kamu tidak boleh melupakan asal-usulmu. Meskipun dia mengatakan itu, Tuan Sky Crane mendesah. Dalam hatinya, dia memahami kepribadian Fang Zheng, jadi hatinya bahkan lebih khawatir. Selama ini, gagasan balas dendam mendorong Fang Zheng maju seperti pilar, itu juga obsesinya dalam perjalanan kultivasi ini. Namun sekarang, perintah sekte adalah agar Fang Zheng melepaskan obsesi ini lebih fatal daripada cedera apapun. Kemungkinan besar, setelah menderita dampak seperti itu, Fang Zheng tidak akan lagi memiliki dorongan, ia akan membiarkan dirinya berkutat dalam rasa mengasihani diri sendiri. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Itu adalah tanah yang diberkati, dan bahkan berisi tanah terlarang seperti Gunung Danghun. Batu-batu gus di gunung dapat digunakan oleh para pengikut kita dan membuat seluruh kekuatan sekte kita melonjak. Selain itu, Fang Yuan memiliki Gu Tengkorak Darah dan Gu Perjalanan Abadi tetap padanya. Hal-hal ini terlalu berharga, mereka sangat penting, bagaimana mungkin seorang murid elit dapat dibandingkan dengan mereka. Lord Sky Crane merasa sedih di dalam hatinya, tetapi dia tetap berkata kepada Fang Zheng, muridku yang baik, kamu harus mengendalikan keinginanmu untuk membalas dendam. Sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar, anggaplah ini sebagai ujian ketahananmu. Setelah melihat saudaramu, jangan menyerang. Di tanah yang diberkati, kamu bukan tandingannya. Sambil berkata demikian, Lord Sky Crane mengingat apa yang He Feng yang perintahkan kepadanya. Aku tahu permusuhan antara Fang Yuan dan Fang Zheng. Jika perlu, kita dapat mengorbankan Fang Zheng, kamu dapat bernegosiasi untuk menggantikan Fang Zheng. Tekanan He Feng yang sangat besar saat ini, semua tetua tertinggi memperhatikan tindakannya. Guru, kamu menyuruhku untuk menganggap ini sebagai ujian. Aku akan mencoba. Fang Zheng mengendurkan tinjunya yang terkepal, lalu mengepalkannya lagi. Dia berjuang di dalam hatinya, dia merasakan sakit dan marah. Jika seseorang bersumpah untuk membalas dendam, dan berkultivasi hingga suksesi, hanya untuk menemukan bahwa musuhnya telah mati. Itu adalah rasa sakit. Jika seseorang bersumpah untuk membalas dendam, dan berkultivasi untuk suksesi, tetapi menemukan bahwa ia tidak dapat mengalahkan musuhnya, dan bahwa musuhnya masih hidup dengan baik. Itu adalah rasa sakit yang jauh lebih besar.
Jika seseorang bersumpah untuk membalas dendam, dan berkultivasi untuk suksesi, tetapi menemukan bahwa ia tidak hanya tidak dapat mengalahkan musuhnya, ia bahkan harus menggunakan sikap ramah palsu untuk bernegosiasi dengannya, berharap musuh akan menjadi atasannya. Ini adalah rasa sakit terbesar dari semua rasa sakit. Hehe, Fang Zheng, jangan terlalu memikirkannya. Fang Yuan mungkin tidak bersenang-senang, ada malapetaka di tanah yang diberkati. Kau tidak dapat membayangkan kekuatan malapetaka. Bahkan jika saudaramu memiliki Gu abadi, ia tetaplah manusia biasa. Segera, ia akan mengalami kekuatan mengerikan dari malapetaka duniawi. Pada saat itu, tanah yang diberkati akan penuh dengan celah, dan ia akan menderita kerugian besar. Kau memiliki peluang besar untuk berhasil dalam perjalanan ini. Dewa Bangau Langit menghiburnya lagi. Fang Zheng mendengar ini dan suasana hatinya menjadi sedikit lebih santai. Bencana duniawi sedang dimulai. He Feng yang bergumam, dia telah tinggal di belakang layar, pertama, untuk melindungi para murid elit ini, kedua, untuk mencegah niat jahat dari para master Gu lainnya, dan ketiga, jika Fang Yuan tidak dapat menghalangi malapetaka duniawi ini, dia harus membantu. Pada saat ini, dia mulai di tempat di mana tanah terberkati Hu Immortal bersembunyi di Gunung Tianti, merasakan bahwa ada aura kehancuran. Segera, bibirnya melengkung menjadi senyum karena ada pemandangan aneh di Gunung Tianti. Potongan demi potongan padang rumput muncul di Gunung Tianti. Mereka, seperti awan atau kabut, ilusi dan tidak nyata. Bagaimana mungkin ada padang rumput di gunung? Ini adalah celah tanah terberkati, dan celah yang besar, yang memungkinkan orang luar untuk melihat pemandangan di dalam tanah terberkati. Celah seperti itu hanya bisa menampung cacing Gu, masih ada beberapa cara untuk pergi sebelum para Master Gu bisa masuk. Lord Skycrane di sisi lain telah berseru, celah itu muncul, kirim burung bangau kertas simbol petir Gu masuk. Fang Zheng menggertakkan giginya, di bawah pengawasan semua orang, dia menyuntikkan esensi purba dan mengaktifkan cacing Gu. Burung bangau kertas berlambang petir Gu secepat kilat, terbang ke celah tersebut. Namun tepat setelah itu, gambar padang rumput berubah menjadi gumpalan esensi purba, saat menghilang di udara. Burung bangau kertas berlambang petir Gu terbang selama 2 putaran sebelum terbang kembali ke tangan Fang Zheng. Fang Yuan ini menyerahkan sebagian tanah yang diberkati, menyingkirkannya sepenuhnya. Tampaknya dia khawatir bahwa Master Gu mungkin akan hancur ketika celah itu berubah menjadi terowongan. He Feng yang sedikit terkejut, tetapi segera mencibir, silakan, mari kita lihat berapa banyak tanah yang bisa kamu buang. Setiap bagian tanah yang kamu tinggalkan sama saja dengan menyerahkan dagingmu sendiri. Namun segera setelah itu, ekspresi He Feng yang berubah. Dia masih melanjutkan, dia sudah membuang tanah seluas beberapa kilometer persegi. Dia benar-benar berani, tidak heran dia berhasil merebut warisan. Namun beberapa saat kemudian, ekspresi He Feng yang berubah menjadi buruk. Tampaknya bencana duniawi ini sangat berbahaya kali ini. Namun, berapa banyak tanah yang akan dia serahkan? Dia sudah membuang puluhan kilometer persegi tanah. Dasar pemboros. Bab 420, Pertemuan Saudara. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di Gunung Tianti, celah muncul satu demi satu dengan frekuensi yang semakin meningkat. Tidak hanya murid-murid elit Sekte Bangau Abadi yang mengawasi dengan saksama, banyak Dewa Gu juga berjaga di balik layar. Selama periode ini, Fang Zheng mencoba 3 kali, akhirnya berhasil mengirim bangau kertas berlambang petir Gu ke tanah yang diberkati. Seekor burung hijau melebarkan sayapnya dan terbang ke celah juga, mencapai tanah yang diberkati Hu Immortal. Ini adalah burung hijau pengirim surat Gu. Apa yang coba dilakukan Feng Jiuge? He Feng yang melihat ini dan ekspresinya berubah gelap. Tetapi pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut menjadi seukuran peniti, mulutnya terbuka lebar saat dia terkejut dengan ekspresi yang sangat tercengang. Ya Tuhan, dia membuang area tanah yang diberkati yang begitu luas. He Feng yang terdiam, dia tercengang seperti patung. Fang Yuan membuang tanah seluas 600 km persegi, pinggang Gunung Tianti penuh dengan proyeksi citra tanah yang diberkati, padang rumput memenuhi penglihatan semua orang. Seorang dewa abadi adalah yang pertama bereaksi, muncul dengan kilatan pedang. Hahaha, betapa luasnya tanah terberkati ini milikku, jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Teriak Jian Yisheng, ingin menarik sebidang tanah ini ke tanah terberkatinya, memperluas wilayah kekuasaannya. Namun pada saat ini,
kilatan petir muncul. Sial, Jian Yiseng tertangkap basah, dia meneriakkan kata-kata makian saat bayangan petir pesona biru melemparkannya seperti bola meriam. Namun Jian Yiseng tidak bisa dianggap enteng, dia langsung terlibat dalam pertempuran dengan bayangan petir pesona biru. Mereka menciptakan keributan besar, bumi bergemuruh saat para murid elit Sekte Bangau Abadi menyaksikan dengan kaget. Yang lebih mengejutkan adalah, lebih dari selusin orang muncul berikutnya, mengambil sebidang tanah seluas 600 km persegi ini dengan kecepatan kilat seperti sekawanan serigala. Lapar, dasar bajingan, aku memancing monster itu pergi, aku berusaha sekuat tenaga, tetapi kalian bahkan tidak meninggalkan sebidang tanah pun untukku. Aku meniduri semua leluhurmu, aku mengutuk kalian semua untuk mengalami sembelit, semua anak kalian akan lahir dengan ekor ayam. Jian Yiseng berteriak dengan marah. Dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu dalam hidupnya, dihajar oleh bayangan petir pesona biru dengan sangat menyedihkan. Dan ada bajingan kecil Fang Yuan, dia benar-benar jahat dan berani, merencanakan sesuatu terhadapku seperti ini. Lawan aku dengan adil jika kalian punya nyali. Dia mengirimkan surat pedang terbanggu. Surat pedang terbanggu sangat cepat, dapat menembus ruang, bahkan tanpa celah, bisa memasuki tanah yang diberkati. Geng Sekte Bangau Abadi sedang linglung. Apakah ini tingkah laku seorang Gu Immortal? Jian Yiseng ini benar-benar aib bagi kami para Gu Immortal, He Feng yang menutupi wajahnya karena malu. Pada saat ini, cahaya putih emas yang terang muncul. Ada sebuah pintu merah di dalam cahaya itu, setinggi 30 meter, pintu itu memiliki plakat berwarna pelangi. Awan berwarna merah muda berkumpul, saat cahaya pelangi menyinari tubuh Fang Zheng. Dalam sekejap mata, Fang Zheng menghilang di tempat itu. Mengirim bayangan petir pesona biru atau kepiting rawa binatang buas yang terpencil keluar dari tanah yang diberkati adalah di luar kemampuan Hu Immortal kecil. Tetapi untuk mengangkut satu Fang Zheng, itu mudah. Dia masuk. Melihat ini, hati He Feng yang menjadi tenang. Kilatan petir turun dari langit, itu adalah bayangan petir pesona biru. Tetapi cahaya putih emas itu menyingkirkan pintu merah itu tepat pada waktunya. Dengan jarak sehelai rambut, niat bayangan petir pesona biru untuk memasuki tanah yang diberkati itu digagalkan. Fang Zheng merasakan sekelilingnya menjadi kabur sebelum ia mendapatkan kembali penglihatannya, dan lingkungan di sekitarnya telah berubah total. Ia berdiri di padang rumput, rumput ada di sekelilingnya. Ada awan di atasnya, awan yang sangat tebal dan gelap. Tidak jauh dari sana, ada beberapa danau dengan riak-riak di permukaannya. Aku telah sampai di tanah terberkati Hu Immortal. Fang Zheng bereaksi cepat, semua cacing-gunya telah tersegel sekarang, sama seperti saat kompetisi. Gumpalan bayangan berasap muncul di hadapannya, mengembang menjadi seukuran cermin. Sosok Fang Yuan muncul di cermin, ia sedang duduk dengan punggung bersandar di kursi. Ia menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya sementara tangan kirinya diletakkan di lututnya, sementara tangan kanannya memegang dagunya dengan lembut di atas pegangan kursi. Rambut hitamnya terurai menutupi wajahnya dengan santai sementara matanya menyipit, memperlihatkan sikap malas dan santai, tetapi juga memberi orang-orang rasa bahaya, gelap dan misterius. Adikku yang manis, tak kusangka aku akan bertemu denganmu lagi di benua tengah. Fang Yuan berbicara, suaranya begitu asing, namun begitu familiar bagi Fang Zheng. Tubuh Fang Zheng bergetar, matanya memancarkan kemarahan yang hebat saat dia menggeram, guyu Fang Yuan. Kau iblis gila dan tak berdaya, kau membunuh seluruh klanmu. Aku akan membunuhmu sendiri. Sambil berkata demikian, dia bergegas menuju Fang Yuan. Namun, Fang Yuan, ini hanyalah proyeksi dari asap. Setelah Fang Zheng menyerbu ke arahnya, asap itu menghilang, namun dengan cepat berkumpul kembali menjadi citra Fang Yuan yang sempurna lagi. Fang Zheng menunjuk Fang Yuan, berteriak, Fang Yuan, kau bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapiku. Kau pengecut, pengkhianat yang tidak tahu malu, kau adalah binatang yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi bagaimana jika kau mati, untuk berpikir bahwa kau membunuh seluruh klanmu hanya untuk menyelamatkan hidupmu? Tindakan yang keterlaluan seperti itu, bagaimana kau bisa melakukannya? Apakah kau masih manusia? Petik 2. Hehehe. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dengan santai bersandar di kursinya, adikku yang manis, kau masih bodoh seperti biasanya. Terlepas dari apakah aku melakukan sesuatu, mereka akan mati. Jika begitu, mengapa aku tidak bisa hidup? Jika bukan karena serangan balikku,
apakah kau pikir kau akan dibawa kembali ke benua tengah? Faktanya, aku menyelamatkan hidupmu. Aku adalah dermawanmu. Sialan, kau memutarbalikkan kebenaran, kau benar-benar tidak tahu malu. Fang Zheng mendengar kata-kata Fang Yuan, dan sangat marah karenanya. Tawa Fang Yuan berhenti, dia mendesah, Fang Zheng, saudaraku, kamu benar-benar mengecewakan. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak mengalami kemajuan sedikitpun. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasimu, kamu hanyalah pion. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Aku sudah melihat surat Sekte Bangau Abadi, jangan repot-repot menyebutkan janji-janji konyol seperti mengangkatku menjadi penatua. Namun, kita bisa melanjutkan transaksi dan kesepakatan. Dada Fang Zheng bergerak naik turun, napasnya berat saat dia menatap bayangan Fang Yuan dengan kebencian. Sepasang saudara kembar ini, mereka tampak hampir identik, dan memiliki hubungan darah yang paling dekat. Sayangnya, mereka adalah musuh bebuyutan. Fang Zheng menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menahan niat membunuhnya terhadap Fang Yuan, memikirkan instruksi klan, di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal, sekte kami tidak tertarik pada kelompok rubah atau cacing gu. Tetapi batu-batu usus di Gunung Danghun memiliki beberapa nilai. Kami akan mengirim murid-murid ke sini secara berkelompok, kamu akan membawa mereka ke Gunung Danghun. Berhenti. Sebelum Fang Zheng selesai berbicara, Fang Yuan menyela, aku tidak percaya ketulusan Sekte Bangau Abadi milikmu. Ini yang aku inginkan, persiapkan untukku secepatnya, dan serahkan padaku. Aku tidak punya batu purba, tetapi aku punya bangkai kepiting rawa untuk ditukar. Rinciannya ada di surat itu, kembalilah dan pertimbangkanlah. Begitu dia selesai berbicara, sebuah petir kecil terbang dan mendarat di tangan Fang Zheng. Itu adalah gubango kertas berlambang petir itu. Gubango kertas berlambang petir ini telah disempurnakan oleh Fang Yuan, dan sekarang digunakan olehnya. Isinya termasuk cacing gu dan bahan-bahan yang diinginkan Fang Yuan, serta rincian tentang darah, daging, tulang, dan cangkang kepiting rawa, del. Fang Zheng mengangkat kepalanya, dan ingin berbicara, tetapi dia melihat pemandangan di depannya berubah, dia telah dipindahkan keluar. Periksa sekitar, apakah ada hal yang mencurigakan. Setelah Fang Zheng pergi, Fang Yuan tidak bersantai, tetapi malah memberikan instruksi kepada roh daratan. Tanah yang diberkati tidak dapat membatasi Gu Abadi. Fang Yuan tidak bertemu dengan Fang Zheng secara pribadi karena dia khawatir dia membawa Gu Abadi. Sekte Bangau Abadi memiliki banyak sumber daya, mereka memiliki cukup banyak Gu Abadi. Meskipun lubang Fang Zheng tidak dapat membawa Gu Abadi, karena auranya akan mudah bocor, segala macam hal dapat terjadi di dunia Gu, pasti ada metode untuk menyembunyikan aura Gu Abadi. Fang Yuan harus waspada terhadap ini. Roh daratan memeriksa beberapa kali dan tidak ada masalah. Pada titik ini, Fang Yuan akhirnya santai. Setelah bencana duniawi, apakah situasinya akan membaik dari sini? Fang Yuan menyipitkan matanya, mempertimbangkan kesulitannya saat ini. Situasi saat ini jauh lebih menguntungkan baginya daripada yang dia harapkan. Untuk melahap tanah yang diberkati Hu Abadi sendirian, Sekte Bangau Abadi melindunginya. Keberanian seperti itu yang diharapkan dari salah satu dari 10 sekte besar di benua tengah. Keuntungan, di atas segalanya, musuh dan teman semuanya dibangun atas dasar ini. Menggunakan kata-kata umum, itu adalah pandangan ke depan dari gambaran besar. Dibatasi oleh sistem sekte, dan di bawah tekanan, gambaran besar, jadi bagaimana jika Fang Zheng membencinya? Dia masih harus datang dan membahas transaksi. Begitu mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menangkapku dengan mudah, bahwa bersikap memaksa hanya akan menghancurkan segalanya, Sekte Bangau Abadi secara alami akan datang untuk bernegosiasi denganku, untuk melakukan transaksi. Bahkan jika orang luar mengetahuinya, tidak akan ada desas-desus tentang bersekutu dengan jalur iblis. Itu karena, Sekte Bangau Abadi telah mengakui bahwa aku adalah bagian dari sekte mereka. Itu adalah keputusan yang cermat. Tetapi ini juga yang aku butuhkan. Bahkan jika identitas murid ini sangat palsu, itu sudah cukup untuk mengusir kekuatan lain. Melihat surat-surat Jian Yisheng dan Feng Jiuge, orang dapat dengan mudah mengetahui betapa berharganya identitas ini. Fang Yuan memikirkannya, dia tidak mempermasalahkan ini. Sebenarnya, dia masih berada di jalur iblis, dia masih sendiri, melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, tidak ada yang bisa membatasinya. Namun, di saat yang sama,
dia bisa melakukan transaksi, dan menukar sumber daya yang dia butuhkan. Awalnya, aku ingin pergi ke tanah terberkati Langya dan merebut Gu penghubung surga. Namun, sekarang setelah aku bisa berurusan dengan Sekte Bangau Abadi, aku tidak perlu melakukan itu. Meskipun, dengan tanah terberkati Hu Abadi yang ada dalam kepemilikanku, Sekte Bangau Abadi tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka membuat transaksi pada titik ini karena kewaspadaan, dan mereka tidak punya pilihan untuk saat ini. Aku tidak bisa ceroboh dan memberi mereka kelemahan untuk dieksploitasi. Fang Yuan mengingatkan dirinya sendiri, sedangkan bagi saudaranya, Fang Zheng, itu hal yang sekunder. Membunuhnya hanya akan dilakukan demi tengkorak darah Gu, untuk sedikit meningkatkan bakat Aperture. Masalah yang akan ditimbulkannya adalah menjadikan Sekte Bangau Abadi sebagai musuh, dan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Membunuh saudaranya sendiri adalah tindakan iblis murni, jika orang luar mengetahuinya, itu akan ditafsirkan sebagai Fang Yuan mengkhianati Sekte Bangau Abadi. Pada saat itu, 10 sekte dan banyak Gu Abadi Iblis akan mengarahkan pandangan serakah mereka ke tanah terberkati Hu Immortal. Tidak ada yang namanya rahasia mutlak, begitu masalah ini terungkap, bahkan jika Sekte Bangau Abadi ingin terus bertindak, mereka tidak akan mampu melakukannya. Situasi Fang Yuan saat ini adalah, meningkatkan bakat kurang penting daripada tujuan lainnya. Bahkan jika bakatnya meningkat, dia masih membutuhkan sumber daya untuk berkultivasi. Hal terpenting sekarang adalah menstabilkan situasi dan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya tanah terberkati untuk mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri.